Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Yesus Kristus. Kita kembali lagi bertemu di dalam renungan harian HKBP Resort Surabaya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah terlebih dahulu kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Allah Bapa, karena Tuhan masih menyertai kami, memberikan napas kehidupan bagi kami pada saat ini, dan juga satu hari yang baru, dan tentunya Bapa, hari yang penuh dengan pengharapan bagi kami. Bapa yang baik, sebelum kami melaksanakan seluruh pekerjaan kami pada satu hari ini, kami mau menyerahkan diri kami kepadamu. Kami mau dikuatkan oleh firman-Mu. Untuk itu Bapa, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Layakkan kami, mampukan kami untuk menerima dan melakukan firman-Mu di tengah-tengah kehidupan kami dalam satu hari ini. Kami puji Tuhan hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini yaitu tertulis di dalam 2 Korintus 5 ayat 15. 2 Korintus 5 ayat 15. Demikian pembacaan firman Tuhan. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, pengorbanan yang Tuhan berikan kepada kita, kepada manusia, tiada tandingannya. Tuhan menyerahkan dirinya sebagai tebus dari dosa kesalahan kita. Dia mati di kayu salib untuk menyelamatkan, menebus kita dari dosa kematian. Sehingga Bapak, Ibu, saudara-saudari, kita melihat di dalam perjalanan hidup Tuhan Yesus bahwa Dia melayani, bahwa Dia bekerja bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk kepentingan semua orang. Untuk kepentingan semua orang. Bapak, Ibu, saudara-saudari, pengorbanan adalah hidup untuk orang lain. Pengorbanan adalah hidup untuk orang lain. Hidup untuk kepentingan orang lain, hidup untuk kebutuhan orang lain. Dan itu yang Tuhan lakukan di dalam pelayanannya. Dia melayani bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk menyelamatkan orang banyak, menyelamatkan umat manusia di muka bumi ini. Dan hal demikian juga kita dapat melihat di dalam pelayanan Rasul Paulus, di mana Rasul Paulus juga kita lihat melayani bukan di dalam dirinya sendiri. Rasul Paulus adalah tamatan terbaik dari keparisian. Tentunya dari situ kita dapat melihat Bapak, Ibu, saudara-saudari, mungkin dia melayani untuk nama, untuk sebuah nama yang harum, atau bahkan juga kita bisa mengatakan bahwa dia melayani untuk keharuman namanya, atau mungkin juga mengharapkan sesuatu. Tetapi itu tidak kita lihat di dalam pelayanan Paulus. Dia melayani dengan tulus. Dia melayani dengan membayar harga yang sangat tinggi, yang sangat mahal. Dia juga bersedia mati. Dia juga bersedia dicaci maki. Dia juga bersedia dikejar-kejar karena melayani Yesus. Dan bahkan dia tidak makan dan minum juga dia tidak mempersoalkan di dalam pelayanannya. Dari situ kita melihat Bapak, Ibu, saudara-saudari, bahwa Paulus juga sudah menunjukkan sikap bahwa dia hidup bukan untuk dirinya sendiri, tetapi bagi Yesus yang telah menyelamatkan dia. Dan sekarang Bapak, Ibu, saudara-saudari, nas ini juga mengarahkan kita, mengajak kita umat Kristiani, mengajak kita orang-orang yang diselamatkan oleh Tuhan. Marilah kita hidup di dalam Tuhan. Marilah kita hidup bukan untuk diri kita sendiri, bekerja untuk bukan diri kita sendiri, melayani untuk tidak diri kita sendiri, tetapi untuk Tuhan.
Tuhan Yesus yang menyelamatkan kita. Perbedaannya ada banyak Bapak Ibu Saudara-saudari. Ketika kita hidup untuk diri kita sendiri, maka di dalam pekerjaan kita sering menonjolkan keangkuhan, keberhasilan kita, seringkali kita tinggi-tinggikan, seringkali kita juga Bapak Ibu Saudara-saudari lupa bahwa sebenarnya kita juga berdiri saat ini adalah merupakan sebuah pengorbanan dari orang tua atau juga ada orang lain. Mungkin saja Bapak Ibu Saudara-saudari, ketika kita duduk di bangku sekolah, maka kita tidak bisa menyelesaikan studi, menyelesaikan pendidikan kita kalau hanya dari kita sendiri. Tetapi jelas ada topangan, ada pengorbanan yang diberikan oleh keluarga, terutama orang tua kita, maka kita berhasil. Maka kita bisa melewati level tingkat demi tingkat, maka kita bisa berdiri sampai saat ini. Dimanapun kita sekarang bekerja, Bapak Ibu Saudara-saudari, itu adalah merupakan hasil dari pengorbanan orang tua atau orang-orang terdekat kita. Demikian juga di dalam kehidupan iman kita Bapak Ibu Saudara-saudari, kita ini sebenarnya tidak apa-apa, tidak ada apa-apanya. Kita telah diselamatkan oleh Tuhan. Maka pelayanan Tuhan untuk menyelamatkan kita, maka melalui nats ini kita diarahkan untuk supaya kita pun hidup di dalam dunia ini, hidup untuk Tuhan, hidup untuk Tuhan. Karena Tuhan yang telah menyelamatkan kita, Dia memberikan nyawanya, mengikhlaskan nyawanya supaya kita diselamatkan. Bapak Ibu Saudara-saudari, hiduplah untuk Tuhan. Jangan hidup untuk diri kita sendiri. Jika kita hidup di dalam Tuhan, maka pengorbanan kita juga banyak yang membutuhkan. Pengorbanan kita juga orang sekeliling kita membutuhkannya. Oleh karena itu, mari berikanlah pengorbananmu kepada sesama. Berikan pengorbananmu kepada orang-orang kecil, orang-orang yang membutuhkan. Karena sesungguhnya setiap kita melakukan satu hal yang baik kepada orang-orang kecil, bahwa itu juga kita lakukan kepada Tuhan. Kita hidup untuk Tuhan, maka kita harus menunjukkan kualitas kehidupan kita, kualitas pekerjaan kita, kualitas pelayanan kita di dunia ini, di dalam kehidupan kita ini harus sesuai dengan prinsip kepada hidup di dalam Tuhan. Orang yang hidup di dalam Tuhan tidak mau bersungut-sungut. Orang yang hidup di dalam Tuhan tidak mau sombong, meninggikan hati, meninggikan pangkat jabatan atau juga hasil yang dia capai pada saat ini dia tidak mau. Tetapi orang yang hidup di dalam Tuhan adalah orang yang selalu rendah hati dan yang selalu bersedia memberikan yang terbaik buat sesama, yang selalu memberikan yang terbaik terlebih buat Tuhan. Semoga kita dikuatkan Bapak Ibu Saudara-saudari dalam menjalani hari-hari kita pada saat hari ini. Semoga kemanapun kita melangkah, Tuhan memberkati kita. Nats ini mengingatkan kita kembali, hiduplah untuk Tuhan yang telah menyelamatkan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang menyapa kami pada pagi hari ini, di mana firman-Mu mengingatkan kami supaya kami hidup di dalam Tuhan. Karena Tuhan telah menyelamatkan kami. Tuhan telah mengorbankan kematian-Mu di kayu salib demi kehidupan kami, keselamatan kami manusia di bumi ini. Bapa yang baik, ajari kami Bapa supaya kami mampu melakukannya di dalam perjalanan hidup kami. Seluruh jemaat-Mu HKBP di dunia ini, terkhusus di Resort Surabaya ini, mampukan kami Bapa untuk melayani Tuhan dalam satu hari ini melalui pekerjaan kami masing-masing. Berkati jemaat-Mu di HKBP Resort Surabaya ini, dari anak-anak hingga lanjut usia. Tuhan berkati tumbuh kembang dari anak-anak-Mu yang masih balita, agar mereka berkembang menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan dan menjadi anak-anak yang berhikmah. Tuhan berkati juga pendidikan anak-anak-Mu yang duduk di bangku sekolah, di tingkat SD, SMP, SMA juga perguruan tinggi. Berikan mereka kebijaksanaan yang dari Tuhan,
Ajari mereka Bapa untuk terus berlari dan berlari mengejar impian mereka masing-masing. Berkati seluruh jemaat-Mu Bapak dan Ibu yang melakukan pekerjaan mereka dalam satu hari ini Bapak di Resort Surabaya ini, kemanapun mereka melangkah melakukan pekerjaan mereka masing-masing. Kerja Tuhan, jauhkan mereka dari mara bahaya. Berikan sukacita Bapak, berikan kesehatan, panjang umur, agar seluruh jemaat dapat bersukacita satu hari ini dalam pekerjaan mereka masing-masing. Hapuskan segala dosa dan kesalahan kami, agar kami layak disebut anak-anak. Terpujilah Engkau Bapa, kekal hingga kekal. Amin. Shalom Oras, selamat bekerja untuk Amang dan Inang dan seluruh warga gereja kita Resort HKBP Surabaya. Oras.